proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Santri-santri di tahun 2023 dan seterusnya harus bersedia untuk menghadapi dunia global. Untuk menghadapi dunia global, pesantren adalah sangat mempunyai peranan yang penting untuk menjadi fondasi bagi bangsa dan negara. Oleh itu, Presiden Joko Widodo telah memberikan penghargaan kepada santri dengan memberikan Hari Santri sebagai hari kebesaran nasional. Ini menunjukkan bahwa kekuatan negara Republik Indonesia salah satunya adalah kekuatan pondok pesantren yang di dalamnya ada para kiai dan juga para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peletakan bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Hari Kamis 17 Agustus 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Siap, laksanakan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Peletakan bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap, maju, jalan.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Langkah tegap, maju, jalan. Berhenti, gerak. Balik kanan, gerak. Pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Umi Atin Najihah dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pernah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan biografi pahlawan. B.J. Habibie. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Andes Baharudin Yusuf Habibie. Ia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai 2 putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Namun, ia harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang sholat Isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan pindah ke Bandung bersama Habibie. Sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya, terutama Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya.
Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah dulu berkarir di Jerman. Diketahui, sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, yakni Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada 1995. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta B.J. Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Slot 1120. Amanat pembina upacara kepada Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafidh, dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang paling indah diungkapkan di hadapan Sang Pencipta alam semesta, melainkan perkataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pagi hari ini 17 Agustus 2023, seluruh rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan yang ke-78 dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa diiringi dengan salam beserta solawat kepada junjungan agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pecahkan dunia dengan salam dan salawat kepada baginda Rasul di PTQ Nurul Huda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai santri-santri Pondok Pesantren Nurul Huda, baik formal maupun takhfidz PTQ Nurul Huda, kita semua dengan menata hati ikhlas karena Allah untuk menyambut hari kebesaran bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengenang jasa para pahlawan dan para pejuang yang telah memperjuangkan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada para pejuang dan pahlawan
yang telah memperjuangkan tanah air tercinta dari tangan penjajah menjadi negara yang merdeka. Semoga perjuangan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai anak bangsa dan generasi penerus para pejuang dan pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan dan untuk mengisi kemerdekaan, Pondok Pesantren Nurul Huda adalah salah satu institusi yang mencetak, mendidik, mengasuh para santri untuk mengenal siapa Tuhan kita, untuk mengenal siapa Rasul kita, untuk mengenal apakah kitab kita, dan untuk mengenal rukun Islam dan rukun iman yang menjadi dasar dalam kehidupan. Di era multimedia, di era IT, informasi dan teknologi, dan di era milenium, santri-santri di tahun 2023 dan seterusnya harus bersedia untuk menghadapi dunia global. Untuk menghadapi dunia global, pesantren adalah sangat mempunyai peranan yang penting untuk menjadi pondasi bagi bangsa dan negara. Oleh itu, Presiden Joko Widodo telah memberikan penghargaan kepada santri dengan memberikan Hari Santri sebagai hari kebesaran nasional. Ini menunjukkan bahwa kekuatan negara Republik Indonesia salah satunya adalah kekuatan pondok pesantren yang di dalamnya ada para kiai dan juga para santri. Sekali lagi, kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia adalah salah satunya berdirinya pondok pesantren dan di dalamnya ada para kiai dan juga ada para santri. Berharap dan berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta, Pondok Pesantren Nurul Huda, baik formal maupun tahfidz, semoga di masa depannya menjadi generasi Qur'ani, generasi yang berprestasi, generasi mulia, dan generasi yang berakhlakul karimah. Generasi-generasi yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda insya Allah siap untuk menghadapi tantangan zaman, siap untuk menghadapi perubahan zaman, sebagaimana kesiapan kita untuk menghadapi siang dengan mengawali hidup dengan sholat subuhnya, menghadapi malam dengan menghadapi hidup kita dengan sujud dan tunduk kepada Allah dengan sholat maghribnya. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmatnya, para santri di Pondok Pesantren Nurul Huda, baik yang di PTQ maupun yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Komplek Timur sana, bersatu dalam satu kesatuan untuk menyambut hari kebesaran bangsa Indonesia, yaitu hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2023. Semoga menjadi amal kebaikan dan menjadi bukti bahwa kita adalah santri yang cintakan tanah air. Kita adalah santri yang cinta Sang Saka Merah Putih. Kecintaan kita kepada tanah air adalah merupakan ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan tanah dan memberikan air dan memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Para santri yang berdiri di bawah terik matahari hingga sampai jam ini menjadi saksi bahwa para santri rela sebagian waktunya untuk upacara peletakan bendera Sang Saka Merah Putih yang berada di depan para santri yang berjumlah 9. Kita siapkan 9 bendera untuk diletakkan dan ditancapkan. Kita yang berada di Pulau Jawa tidak meninggalkan sejarah
bahwa pejuang di Pulau Jawa untuk menyebarkan dan syiar agama Islam tidak lepas dari Wali 9. Maka 9 sang saka merah putih yang pada pagi hari ini ditanamkan dan ditancapkan di BTK Nurul Huda adalah menjadi simbol dan menjadikan doa semoga kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempertahankan perjuangan dan mengisi perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ilmu, iman, dan amal. Demikian untuk pengetahuan bersama dan untuk mengisi jiwa dan raga kita dalam rangka menyambut hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafin ma kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah. Isfa' lana wa li walidayna, isfa' lana wa li masyayikhina, isfa' lana wa li muallimina, isfa' lana wa li hadhil jamaah. Ayuhan Nabi wa rahmatullah wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, ya Pengasih, ya Allah, berikan pada anak-anak santri kami, anak-anak BTK, anak-anak pesantren Nurul Huda yang telah merayakan, ikut kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Berikan ketabahan, bukalah hatinya, berikan isi hatinya ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih bagi anak-anak yang punya cita-cita menghafal Al-Quran, berikanlah ketabahan, berikanlah keteguhan, berikanlah kecapaian cita-citanya berkat ini memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Jadikanlah santriwati yang berprestasi, jadikanlah santriwati yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Jadilah santriwati yang berqurani, hidupnya berbahagia dunia sampai akhirat, dapat memperjuangkan agamanya, memperjuangkan kitab Rasulnya, memperjuangkan kitab Al-Quran, dan memperjuangkan negara kita Republik Indonesia berdasarkan Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pelepasan balon oleh pembina upacara.
Upacara selesai. Pemimpin upacara membubarkan barisan. Kepada semua santri, upacara menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di PTK Nurul Huda telah selesai, dan kepada semua santri setelah ini istirahat dan kegiatan masing-masing, khususnya kepada santri yang hari ini sedang berpuasa. Dan setelah sholat asar, kegiatan berikutnya untuk lomba, baik lomba skill maupun lomba education maupun lomba jenis olahraga akan dimulai pada sore hari nanti. Dan kepada santri timur atau santri formal untuk membawa baju dan membawa pakaian, karena membawa baju, pakaian dan peralatan sholatnya ke PTK, karena pada malam hari ini semua santri putri berada di PTK untuk meneruskan kegiatan Cintakan Tanah Air dengan berbagai perlombaan dan pertandingan. Dari ABI mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus, kepada segenap santri senior, kepada segenap santri putri baik PTK maupun santri formal atas usaha dan partisipasinya. Jazakunallah ahsana wa khairul jaza. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Silahkan bersurai dan beristirahat. Terima kasih.